Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu setiap hari. Kami butuh Engkau setiap saat. Walaupun dalam keadaan kesusahan, kelemahan tubuh fisik, ataupun segala macam persoalan, walaupun dalam senang, bahagia, kami selalu ingat Tuhan, baik dalam suka duka dan keadaan hidup kami. Dan Tuhan, bumi ini sangat panas saat ini, terutama di daerah tempat kami tinggal. Dan juga tandus sekali tanaman-tanaman kami kekeringan. Kami butuh hujan Bapa, turunkan bagi kami. Kami meminta kepadamu, kasihani kami, dengarkan kami, hai para malaikat semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau pasti memberikannya. Kami yakin dan percaya setiap doa kami Engkau dengarkan. Di dalam nama Yesus, ketika kami meminta di dalam nama Yesus, Engkau sudah berjanji bahwa Engkau memberikannya di dalam nama Yesus. Karena kami butuh sentuhan kasih-Mu, sentuhan firman-Mu, dan juga permohonan doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami hanya meminta dan memohon. Lajaklah kami anak-anak-Mu meminta kepada Bapa, Sang Pemberi hidup, pemberi segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu dan kuatkan kami yang beribadah di rumah, di gereja, di semua tempat. Karena kami selalu butuh Tuhan untuk beribadah setiap saat dan waktu, baik secara pribadi, berkelompok, dan juga bergereja. Karena gereja Tuhan yang nyata dan mulia di hati dan jiwa kami adalah tubuh kami sendiri. Gereja yang kudus di dalam kami untuk kami bersihkan setiap hari dari sisi-sisi kotor kehidupan buruk, dosa dan segala pelanggaran akan Engkau. Akan semua yang Kau beritakan, firmankan, dan juga menghindari segala kebusukan dunia ini, supaya kami tetap melekat kepada Sang Pencipta kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, amin. Urapi firman ini dengan Roh Kudus-Mu, haleluya. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari Ulangan 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 11 dengan perikop riwayat tentang loh batu yang baru. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene, ia akan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gud, dan dari Gud ke Yotbata, dari suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan duduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang selalu melekat kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman, dan hanya mengandalkan Tuhan, satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dari hal-hal di dunia ini, melepaskan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga menghindari dosa-dosa dan selalu hidup dalam kekudusan, supaya setiap manusia dilayakkan, diangkat, dan juga dikasihi oleh Sang Bapa. Berbahagialah setiap kita umat manusia yang mengasihi, mencintai Tuhan dan sesama, hidup damai dan saling menghormati, serta hidup di dalam saling, supaya kita semua dapat mengerti, memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya.
Berbahagialah setiap orang yang rendah hati, yang tidak memandang rendah orang lain, yang tidak meninggikan diri karena kesombongan akan kekayaan dunia, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang memegang kekayaan, kekuasaan, dan juga kemuliaan. Karena Tuhan kita kaya, maka setiap anak-anaknya pasti akan diperkaya di dalam Dia. Kaya di dunia belum tentu kaya di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah yang kaya adalah orang-orang yang memiliki hati bersih, baik, dan juga terhadap sesama manusia. Dan juga saling mengasihi, mencintai, hidup damai, bukan saling caci mencaci, hina menghina, hujat menghujat, bahkan saling acuh tak acuh, seakan-akan dia hanya saja yang suci dan hidup kudus di dunia ini. Selayak manusia harusnya bertobat setiap hari, dapat melihat ke bawah, melihat orang-orang yang hanya untuk bertahan hidup saja tidak bisa. Berbagai setiap orang yang mengasihi orang-orang miskin, janda, duda, yatim piatu, orang-orang di penjara, orang-orang di berbagai tempat. Berbahagialah setiap kita yang mencintai sesama dengan kasih dan penuh dengan ketulusan. Berbahagialah orang yang hidup jujur dan cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Berbahagialah orang yang benar-benar mengasihi semuanya, mengusahakan memelihara alam dan juga menjaga kebersihan dari sisi kehidupan umat manusia, dan tidak membuang dan membuang semua kekotoran, sampah, kejahatan di dunia ini dari dalam hatinya sendiri, dan membersihkan diri sendiri dari segala perbusukan kejahatan dunia ini, supaya setiap orang dilayakkan dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kami dapat mendengarkan firman-Mu setiap hari. Amin. Selamat siang menjelang sore. God bless you all. Selamat beribadah. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada.